semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shana Bakis dari kelas 11 MIPA 2. Jadi, hari ini saya akan membuat video pengayaan fisika, yaitu membuat 12 soal dari materi semester genap. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi ini soal yang pertama, yaitu soal gelombang. Nah, di sini diketahui 60 ini adalah koefisien dari omega dan 1 tidak ditulis itu adalah koefisien dari K. Kita tulis ulang soalnya. 0,2 sin 0,4 alfa pi dikali 60T min X. Nah, 0,2 sin 0,4 dikali sama 60 hasilnya adalah 2,4 pi T. Nah, 0,4 juga dikali sama X jadi 0,4 pi X. Setelah ini kita cari dulu frekuensinya. Karena omega itu sama dengan 2 pi Ft, maka kita tulis 2 pi Ft sama dengan 24 pi T. Kita coret-coret yang sama, lalu hasilnya 2F sama dengan 24. F berarti 24 dibagi 2 yaitu 12 Hz. Nah, kita cari juga di sini lambda. Salah typo ya. Lambdanya adalah 2 pi per lambda. Oke. Yaitunya lambda. Nah, 2 pi per lambda sama dengan 0,4 pi X. Oke, kita coret yang sama, pi X-nya sama. Berarti 2 sama dengan 0,4 lambda. Nah, berarti lambdanya sama dengan 0,4. Oke, 2 dibagi 0,4 hasilnya 5 cm. Nah, untuk cari cepat lambat rumusnya adalah F dikali lambda atau lambda kali F. Nah, F-nya 12 Hz dikali sama 5 cm yaitu lambda. Hasilnya 60 meter per second. Oh, cm per second. Lanjut, taraf intensitas sebuah sirena adalah 70 desibel. Ditanya berapa taraf intensitas 100 sirena jika dibunyikan bersamaan. Diketahui TI1 adalah 70 desibel dan N itu 100 sirena. Nah, rumus TI2 adalah TI1 ditambah 10 log N. Nah, TI1-nya 70 desibel ditambah 10 log 100. Nah, 70 ditambah 10 log 100 kan adalah 10 pangkat 2. Nah, karena log 10 adalah 1, berarti 2-nya turun. Jadi 70 ditambah 10 dikali 2. Nah, 70 ditambah 20 adalah 90 desibel. Taraf intensitas bunyi pesawat pada jarak 30 meter adalah 140 desibel. Berapa taraf intensitas pada jarak 300 meter? Nah, di sini diketahui TI1 adalah 140 desibel, lalu R1 adalah 30 desibel, dan yang terakhir adalah R2. Nah, R2-nya adalah 300 meter. Ditanya berarti TI2-nya. Rumus TI2 adalah TI1 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Nah, kita masukin TI1-nya adalah 140 desibel ditambah 10 log R1-nya 30 per R2-nya 300 kuadrat. Jangan lupa kuadratnya.
140 ditambah 10 log 30 dibagi 300 hasilnya 1/10, berarti 1/10 kuadrat. Oke, 140 ditambah 10 log 10 pangkat min 2, karena 1/10 berarti 10 pangkat min 1 dikuadratin hasilnya 10 pangkat min 2. 140 ditambah 10 kali min 2 hasilnya adalah 140 dikurang 20, yaitu 120 desibel. Oke, soal selanjutnya agak buram. KA mendekati stasiun dengan kecepatan 20 meter per second sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 2000 Hz. Berapa trek yang didengar oleh pengamat yang diam di stasiun? Oke, diketahui berarti di sini adalah Vs atau V sumber, kecepatan sumber adalah 20 meter per second, ya, dan Fs maksudnya, yaitu 2000 Hz. Nah, karena di sini pengamat itu diam, berarti Fp-nya atau kecepatan pendengaran 0, dan F kecepatan di udara besarnya 340 standarnya. Kita cari dulu berarti Fp. Rumus Fp adalah V, karena dia mendekati berarti ditambah Fp per V, karena dia diam berarti dikurang V dikurang Fs, Vs maksudnya, baru dikali sama Fs. V nya 340 ditambah 0 karena dia diam per 340 dikurang Vs nya 20 dikali 2000 Hz. 340 per 320 dikali 2000 Hz. Oke. Nah, ini kita coret. Hasilnya adalah 2125 Hz. Benda diletakkan 4 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 3 cm. Tentukan jarak bayangannya. Oke, diketahui berarti di sini S adalah 4 cm. Lalu ada jarak fokus, F-nya adalah 3 cm. Yang ditanya itu jarak bayangan atau S aksen. S aksennya. Oke, rumusnya adalah 1 per F atau 1 per jarak fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, kalau 1 per S aksen tinggal kita balik, 1 per F dikurang 1 per S. 1 per 3 cm dikurang 1 per 4, samain penyebutnya berarti 12. 12 bagi 3, 4. 12 dibagi 4, 3. 1 per 12. Karena ini per S aksen, berarti itunya dibalik. S aksennya adalah 12 cm. Benda diletakkan 6 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 2 cm. Tentukan perbesaran bayangan. Benda diletakkan 6 cm, berarti S di sini adalah 6 cm. Lalu jarak fokusnya adalah 2 cm. Ditanya di sini adalah perbesaran. Berarti kita cari dulu S aksennya. Sama nanti M. 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. 1 per 2 dikurang 1 per 6. Samain penyebutnya 12, berarti 12 bagi 2, 6. 6 dikurang 2, hasilnya 4. 4 per 12. Nah, berarti 1 per S aksen sama dengan 4 per 12. S aksen sama dengan 12 per 4. Hasilnya adalah 3 cm. Nah, perbesaran itu rumusnya adalah S aksen per S mutlak. S aksennya 3. Lalu di sini S-nya 6. Berarti 3 per 6, 1 per 2 kalinya. Di sini benda yang diletakkan 30 cm di depan lensa cembung itu plus yang jarak fokusnya 15 cm. Tentukan jarak bayangan.
Ini berarti diketahui S-nya adalah 30 cm, jarak fokusnya itu 15 cm, dan yang ditanya S aksen. Nah, kayak tadi sama rumusnya kayak cermin, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Berarti 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. 1 per F 1 per 15 dikurang 1 per 30. Nah, sama penyebutnya 30 bagi 15 2 dikurang 1 sama dengan 1 per 30. Berarti S aksennya adalah 30 cm. Lanjut ke nomor 8. Bunda diletakkan 4 cm di depan lensa cekung dengan jarak fokus 6 cm. Tentukan jarak bayangan dan perbesaran. Berarti di sini diketahui benda diletakkan 4 cm, S-nya adalah 4 cm, dan di depan lensa cekung. Kalau lensa cekung itu berarti dia minus lensa. Berarti F-nya di sini diketahui 6, berarti minus 6 cm. Yang ditanya adalah jarak bayangan. Rumusnya masih sama, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per S aksen dengan 1 per F dikurang 1 per S. Nah, 1 per S aksen sama dengan 1 per min 6 dikurang 1 per 4. Kita samakan penyebut, berarti ini 12 ya. 12 bagi min 6 min 2. Min 2 min 12 bagi 4 3. Berarti min 5 per 12. S aksennya berarti 12 bagi min 5, hasilnya adalah 2,4 minus. Nah, perbesarannya itu adalah S aksen per S mutlak, berarti hasilnya 2,4 karena mutlak dari kan dia minus, kalau mutlak hasilnya jadi plus, per S nya 4, hasilnya adalah 0,6 atau 3 per 5 kali, jadi diperkecil. Oke, soal nomor 9. Seseorang memiliki titik dekat 40 cm. Tentukan ukuran kacamata agar ia dapat membaca normal. Berarti di sini diketahui titik dekat itu S aksen, X aksennya itu 40 cm. Nah, jarak bayangan normal itu 25 cm. Kita masukkan ke rumus, kita cari frekuensinya. Berarti 1 per F sama dengan 1 per S aksen ditambah 1 per S. Di sini min 40. 1 per S aksen berarti min 1 per 40 ditambah 1 per 25. Kita cari di sini KPK-nya adalah 200. 200 bagi 40 adalah 5, karena dia minus jadi min 5 ditambah 200 bagi 25 8. Hasilnya sama dengan 3 per 200. Nah, F-nya itu dibalik, berarti 200 per 3, artinya jarak fokusnya adalah 6,6. Lalu setelah ketemu jarak fokus, kita cari kuat lensa, rumusnya berarti 100 per F. 100 per 200 per 3, karena tidak pakai desimal. Kalau bentuk seperti ini, berarti 3-nya dikali ke 100 baru dibagi sama 200. 300 per 200 hasilnya adalah 3 per 2 kali, atau 3 per 2 dioptri maksudnya. Nomor 10. Seseorang menggunakan kacamata berukuran min 1,25 dioptri untuk melihat jauh dengan normal. Tentukan punktum remotumnya atau PR. Di sini diketahui berarti P atau kuat lensanya itu adalah minus 1,25. Nah, rumus kuat lensa kan 100 per PR, min PR. Berarti PR dengan 100 per min P.
Nah, 100 per min 1,25. Min kali min plus berarti 100 per 1,25, yaitu 100 dikali 4/5. Ini diubah bentuknya jadi 4/5. 5 100 ini bisa 20 kali 4 adalah 80 cm. Celah tunggal selebar 0,12 mm disinari cahaya pada layar sejauh 2 meter jika jarak terang pusat dan pita gelap kedua adalah 15 mm. Tentukan panjang gelombang cahaya. Berarti diketahui ini D-nya adalah 0,12 mm, atau kalau diubah ke meter jadi 12 kali 10 pangkat min 5 meter. Disinari cahaya ke layar sejauh 2 meter. Berarti ini L ya. L-nya adalah 2 meter. L-nya 2 meter. Dan yang terakhir ini jarak terang pusat dan pita gelap kedua, berarti N-nya adalah 2. Yang terakhir 15 mm, Y-nya adalah 15 mm. Ini juga kita ubah ke meter jadi 15 dikali 10 pangkat min 3 meter. Kita masukin ke rumus. D Y per L sama dengan N kali lambda. Nah, buat nyari lambda berarti D kali Y per L kali N. Nah, D-nya berapa? D-nya 12 kali 10 pangkat min 5 dikali Y-nya 15 kali 10 pangkat min 3 per L-nya 2, dan di sini N-nya juga 2. 2 kali 2 4. Ini 4. 12 dibagi 4 3. Berarti 3 kali 15 45 dikali 10 pangkat 5 tambah 3 10 pangkat min 8 lambdanya. Atau kalau kita jadikan ke nanometer jadinya adalah 450 nanometer. Soal terakhir, seberkas sinar dengan panjang gelombang 6000 Armstrong agar sudut dapat membentuk 30 derajat pada pola difraksi gelap kedua, tentukan lebar celah atau D. Berarti ini 6000 Armstrong itu lambdanya 6000 Armstrong. 1 Armstrong itu berarti 10 pangkat min 10, berarti 6000 kali 10 pangkat min 10, berarti 6 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 7. Nah, karena ini minus, min 7 ditambah 3 berarti 6, ini 10, min 10 ditambah 3 berarti 6 dikali 10 pangkat min 7 meter. Nah, lalu di sini sudutnya adalah tau tetanya adalah 30 derajat. Yang terakhir adalah pola difraksi gelap kedua, berarti N-nya itu 2. Nah, rumusnya adalah D sin theta sama dengan N kali lambda. Berarti ini yang ditanya D kali sin 30 derajat sama dengan 2 dikali lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7. D dikali sin 30 berapa? Sin 30 itu adalah 1/2 sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 7. D sama dengan 12 kali 10 pangkat min 7 dibagi 1/2, atau 12 kali 10 pangkat min 7 dikali 2/1. Berarti hasilnya adalah 24 dikali 10 pangkat min 7 meter. Atau kalau kita jadikan milimeter berarti 2,4 dikali 10 pangkat min 3 mm. Nah, itu dia videonya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.